Halo kamu yang baik hati, selamat datang di channel Mari. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga untuk di bulan Maret 2023 bagi Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Taurus. Namun perlu diketahui bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energi terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke ya, baik. Langsung aja kita mulai. Situasi asmara cinta segitiga Taurus adalah ini dengan pasangan sah dan juga dengan selingkuhan. Oke. Ya. Oke. Oh, ini pasangan sah bisa orang yang garang banget gitu ya. Bisa orang yang kayak cukup merepotkan bagi Taurusnya gitu. Gitu ya. Jadi ini bisa kayak pasangan sahnya Taurus ini orang yang kalau Mari lihat di sini gini ya, menurut dia beruntung kamu Taurus, aku mau jadi pasanganmu, kayak gitu. Beruntung kamu, aku mengizinkan kamu hadir dalam hidupku. Ini seperti pasangan sahnya Taurus ini tuh orang yang menganggap dirinya lebih eksklusif, lebih tinggi derajatnya daripada Taurus ini. Nah, seperti sana ya. Kalau Mari lihat, ada beberapa tindakan-tindakan pasangan sahnya Taurus ini tuh tindakan-tindakan yang justru memporak-porandakan hubungan dengan Taurus ini. Gitu ya. Ada kenekatan-kenekatan, ada pikiran, ada cara-cara impulsif, cara-cara yang tidak bertanggung jawab gitu ya di dalam hubungan ini. Gitu loh. Mungkin ini juga orang yang merasa hampa dengan cinta. Gitu ya. Dan itu merepotkan. Menghadapi seseorang seperti ini tuh cukup merepotkan. Namun energinya Taurus itu kalau Mari lihat ya, mencoba untuk tidak terkontaminasi oleh energi-energi dari si pasangan sahnya. Misalnya, ini bisa jadi orang yang pemarah saja. Gitu ya. Atau ini bisa jadi orang yang cemas saja isinya. Nuduh-nuduh yang tidak jelas. Gitu ya. Sikap-sikap yang tidak berketentuan. Nah, namun Taurus di sini kayak yang dia berantakan, aku jangan berantakan. Gitu. Dia pancing aku marah, aku nggak boleh terpancing marah. Gitu loh. Dia bikin aku emosional, aku tak boleh larut dalam emosionalnya aku. Aku harus menjaga diriku dengan baik gitu. Karena kalau dia pancing aku heboh, aku menjawab dengan heboh. Makin nggak karu-karuan hubungan ini. Aku harus menjaga kesadaranku dengan baik di sini. Gitu. Ada beberapa mungkin pasangan sahnya Taurus ini tuh asik nuntut untuk berpisah saja. Gitu ya. Nah, ketika dia menuntut untuk berpisah saja, saya rasa Taurus ini ya udahlah nggak apa-apa. Kalau memang kamu mau berpisah dari aku, sudah nggak apa-apa saja. Nah, kayak gitu. Karena memang Taurus kayak juga ngelihat ya, dengan kamu tuh aku nggak bahagia kok. Isinya dengan kamu tuh kamu ngamuk aja, atau mungkin kamu ninggalin aku, kamu tidak peduli sama aku. Ya udah, gitu. Tapi di sini kalau Mari lihat, ya udahnya itu bukan kayak sebuah keculasan, tapi mungkin itu hasil dari perenungannya Taurus ya, gitu. Jadi di sini Taurus itu nggak mau jadi orang yang keras kepala menghadapi pasangan sahnya. Cukup dia saja yang keras kepala, misalnya kayak gitu.
Aku bisa Taurus ini, aku manut aja sama maunya kamu. Aku nggak mau tentang kamu, aku nggak mau lawan kamu, biar nggak makin ricuh kita. Bisa di sini aku energinya mengalah saja. Nah gitu. Mengalahnya di sini tuh bisa mengalah, bukan artian Taurus akan mengikatkan diri dengan pasangan sah ini, enggak. Ada yang kayak, oh aku harus berani keluar dari egoku untuk bersama dengan pasangan sahku ini. Ada yang kayak gitu punya pikiran. Aku harus berani keluar dari relationship ini. Karena kalau aku tetap berada dalam relationship ini, ada dua manusia yang hancur. Jangan-jangan dalam perpisahan, ada nanti hal yang baik bagi diriku dan bagi dirinya. Kalau aku membebaskan diriku dari pasangan sahku ini, dia bisa bertemu atau dia bisa menjalani hidup seperti yang dia mau. Nah kayak gitu. Ada di sana tuh, memilih untuk berpisah demi kebaikan bersama. Nah kayak gitu. Atau ada yang memilih bertahan dalam relationship ini walaupun tahu aku tidak bahagia dengan kamu. Cuman mungkin ada beberapa prinsip-prinsip, misalnya tidak boleh bercerai, misalnya kayak gitu. Ada prinsip, oh ada anak-anak di sini yang harus diselamatkan. Gitu ya. Bisa aja tetap berada dalam hubungan ini energi Taurus. Gitu. Tapi Taurus kayak ngerasa bahwa ini bukan hubungan seperti rumah tangga. Gitu. Aku tidak bahagia dengan dia. Tapi walaupun begitu, aku harus menahan diriku sampai anakku tamat sekolah, katakanlah gitu ya. Nah di sana. Atau mungkin beberapa energi dari Taurus, aku masih sanggup menghadapi dia walaupun aku tidak bahagia dengan dia, tapi aku masih sanggup menghadapi dia. Mungkin beberapa ada rasa iba di sini ya, kasihan ya. Kalau dia tidak dengan aku, dengan energi dia pemarah, energi dia yang serampangan seperti ini, dengan siapa nanti dia hidup di masa depan ya? Ya udahlah, aku sacrifice di sini. Aku korbankan sajalah kebahagiaanku di sini. Biar dia itu semakin tidak karu-karuan di luar sana. Karena kalau dilepaskan ini di luar sana, bisa aja dia akan menyakiti diri dia sendiri tanpa dia sadari. Ada yang seperti itu ya, mengambil sikap gagah, energi dari Taurus. Kegagahan saja di sini kalau mari tangkap gitu ya. Kegagahan saja, melampaui rasa takut, rasa cemas, rasa gelisah. Ego diri. Melampaui ini tuh energi dari Taurus ketika ngejalani. Karena memang penuh tantangan dengan si pasangan sah ini. Penuh tantangan. Gitu. Ada banyak keputusan-keputusan yang keliru di sini. Ada banyak cara pandang yang keliru, yang agaknya kurang tepat, gitu ya. Mungkin dia menilai Taurus ini atau dia menuntut sesuatu dari Taurus ini, tapi tuntutan ini tuntutan yang sesungguhnya kalau mari lihat sih tidak masuk akal. Barangkali ada beberapa yang merasa seperti ini ya, energi pasangan sahnya Taurus. Aku kamu hukum karena kamu pantas mendapatkan hukuman itu. Tapi misalnya Taurus melakukan kesalahan 1 biji. Namun si pasangan sah ini bisa akan menghukum Taurus dengan hukuman seperti orang melakukan kesalahan 10. Ada pula ketidakadilan dalam menghukum. Gitu. Ada kayak pembenaran ego di sini. Semua orang melakukan kesalahan. Kalau misalnya dia tidak karu-karuan dalam relationship ini karena ada kesalahan yang dibuat oleh Taurus, tapi kesalahan Taurus ini tuh tidak layak untuk dipecut sebanyak yang dia lakukan ini, gitu loh. Memang beban ini kalau mari lihat sih seperti beban gitu ya. Terbebani energi pasangan sahnya Taurus ini ketika ngejalani hubungan dengan Taurus, sehingga ya keluarnya ya seperti itu, kayak gitu. Ini bisa selalu menyalahpahami Taurus, gitu ya. Ini orangnya mungkin kedewasaan tuh udah ada, tapi merasa dia telah tahu segala-galanya, boleh jadi di situ tuh ada. Seperti itu. Kalaupun misalnya dia bilang sama Taurus, kita pisah Taurus misalnya.
Tapi walaupun dia bilang dia pisah sama Taurus, mungkin dia masih mau mencekcoki hidupnya Taurus ini. Jadi bisa kalau Mari lihat energi Taurus under pressure, di bawah tekanan oleh pasangan sahnya. Seperti itu. Di bawah tekanan di sini. Gitu ya. Dan kalau Mari lihat memang tidak ada bahagia-bahagianya ya. Kedua belah pihak ini nggak ada bahagia-bahagianya. Tapi ketika si pasangan sah di sini merasa tidak bahagia, ketidakbahagiaan berikutnya akan datang. Ketidakbahagiaan berikutnya akan datang. Seperti itu, bertambah ketidakbahagiaannya. Berbeda dengan Taurus. Ketika Taurus merasa dia tidak bahagia dengan si pasangan sahnya ini, apa ya yang harus aku lakukan untuk mendamaikan diriku? Nah, kayak gitu. Dia tidak menarik ketidakbahagiaan berikutnya. Dia tidak tarik. Gitu. Tapi kalau si pasangan sah ada. Ini bisa pasangan sah ya, dia merasa tidak bahagia dengan Taurus. Misalnya dia mencari kebahagiaan di luar sana. Bisa pencarian kebahagiaan di luar sana itu makin bablas, makin tidak karu-karuan. Menambahkan ketidakbahagiaan berikutnya bagi dirinya. Ketika dia merasa tidak bahagia dengan Taurus, dia menjatuhkan dirinya gitu ya, semakin dalam gitu. Dia tidak mencari healingnya dia itu seperti apa. Barangkali ya ini karena ketidaktahuan, karena ketidakmengertian barangkali di situ. Gitu ya. Ada kesombongan di sini, tapi kesombongan dia ini tuh si pasangan saya ini kesombongan yang menjerumuskan diri dia sendiri. Mungkin ya tadi ada rasa luka yang dia alami dengan Taurus, tapi rasa luka ini tidak dia bereskan dengan jalan-jalan yang baik. Justru ketika dia merasa terluka, dia bisa menjadi seseorang yang lebih garang lagi, yang lebih mengerikan lagi. Nah, kayak gitu ya. Semakin dia tahu dia tidak dicintai, tidak disayangi, ya semakin dia memutus, semakin dia menilai bahwa dia tidak dicintai, bahwa dia tidak disayangi oleh Taurus ini. Wah, semakin tidak karu-karuan hidupnya. Semakin buas dia, semakin ganas dia, dan semakin konyol tindakannya. Kayak gitu ya. Luka menggelapkan dia. Nah, itu ini. Mungkin memang pasangannya Taurus ini tuh ada punya masalah di masa kecil dengan papanya, dengan ayahnya, dengan figur ayah di sini. Barangkali dari kecil entah terlalu dimanja juga oleh ibu. Bisa juga seperti itu. Memang orangnya bisa memang pendendam gitu ya. Luka-luka itu tidak selesai, tidak diselesaikan oleh dia, tidak diprogresifkan oleh dia menuju ke pencerahan. Tapi ini makin banyak tumpukan-tumpukan emosional yang sebenarnya itu tidak perlu untuk ditanggung sampai sekarang ini. Nah, seperti itu ini energinya, ya. Gitu. Jadi ganas ini memang pasangan Taurus ini dan konyol. Seperti itu, ya. Memang sih dengan hubungan perselingkuhan, Mari lihat juga Taurus kok kayaknya tidak sebegitu bisa menikmatinya. Memang si pasangan selingkuhan ini Mari rasa lebih baik tujuan-tujuannya dia ketika ngejalani hubungan dengan Taurus ini. Misalnya sebenarnya dia itu ingin membahagiakan Taurus gitu ya. Dia ingin hubungan perselingkuhan ini tuh bukan hanya sebatas hubungan perselingkuhan, tapi berubah menjadi ikatan yang sakral di sana. Ya. Ada tujuan-tujuan baik dari selingkuhan Taurus ini. Jadi ini bukan seseorang yang akan menambah-nambahkan beban masalah bagi Taurus, tapi bisa jadi dia sebenarnya itu kayak mau ngasih solusi yang baik bagi hidupnya Taurus. Cuman ketika menjalani ini, memang dia kayak yang agak ngerasa overwhelming juga ada di situ, gitu ya, di sana. Tapi atas dasar cinta, atas dasar sayang, gitu ya. Makanya dia mau tetap menjalani hubungan dengan Taurus ini, gitu. Tahu dia tantangan banyak kalau dengan Taurus, tantangan banyak, gitu ya.
Tapi tantangan ini kujalani saja. Gitu. Karena memang kalau Taurus, kalau mari lihat, ya bisa saja sih sisi selingkuhan ini tuh ngasih banyak hal pada Taurus. Gitu ya. Tapi boleh jadi memang ini hanya sebagai pelarian Taurus saja. Gitu. Ya. Gitu. Dia bisa bersikap luar biasa ketika menghadapi pasangan sah. Namun kok kayaknya dengan si selingkuhan yang baik hati ini enggak, kurang gitu loh. Di sana. Itu ya. Mungkin ya karena Taurus masih tetap dibayang-bayangi oleh si pasangan sah ini ketika ngejalani hubungan dengan pasangan selingkuhan. Jadi sebaik apapun si selingkuhan ini kepada Taurus, boleh jadi Taurus menangkapnya, iya sih dengan kamu enak, dengan kamu aku cukup stabil, tapi aku tidak berencana dengan kamu untuk saat ini, setidaknya untuk nanti di bulan Maret. Nah seperti ini. Jadi kayak Taurus belum melihat ya bahwa si selingkuhan ini tuh sebagai solusi jangka panjang bagi dirinya. Mungkin hanya untuk dinikmati ala kadarnya saja. Mungkin mau dinikmati untuk temporer, tapi hanya sebatas di situ. Gitu loh. Mungkin ya karena ndak ada cinta barangkali. Gitu ya. Jangan-jangan cinta ini tuh masih besar sama pasangan sah. Walaupun si pasangan sah ya kayak gitulah orangnya. Tapi jangan-jangan ya cinta dengan yang di sini. Gitu. Sehingga tidak begitu bahagia dengan si selingkuhan. Padahal selingkuhan ini baik. Gitu. Padahal si selingkuhan ini tuh kayak bagaimana Taurus dengan pasangan sahnya, begitulah si selingkuhan dengan Taurus. Sungguh beruntung sesungguhnya Taurus bertemu dengan seseorang seperti ini. Gitu ya. Tapi ya mungkin tolak ukur keberuntungan menurut Taurus itu ya kayak gimana gitu ya. Nah di sana. Tercukupi sih aku dengan si pasangan selingkuhanku ini. Tapi walaupun begitu bukan dia. Gitu. Tidak dengan dia. Aku masih dengan pasangan sahku. Nah, demikian di sana ya. Tujuanku yang hidup ini sesungguhnya dengan pasangan sahku. Ya, walaupun dalam kondisi sekarang lagi berantakan. Gitu. Bisa jadi seperti itu. Belum bisa total dengan si pasangan sah. Dengan si pasangan selingkuhan. Walaupun si pasangan selingkuhan ini dia telah mempersiapkan dirinya gitu ya. Aku mempersiapkan diriku sebagai suami, sebagai istri bagi Taurus ini. Karena tadi dia mau jangka panjang di sini. Tapi ternyata tujuan-tujuannya dia ya masih belum kawin, masih belum nyatu dengan tujuan-tujuan Taurus ini. Nah, di sana. Jadi dia apa-apain pun ini si selingkuhan ini, saya rasa dia mampu menerima. Misalnya Taurus datang pergi atau hanya menikmati saja pemberian dari si pasangan selingkuhan, dia mau-mau aja di situ. Walaupun kadang-kadang pengen berontak gitu ya. Tapi jangan-jangan dia menganggap oh ya, pengorbananku ini adalah bentuk dari keseriusan. Aku sedang ingin mempertontonkan kepada Taurus bahwa ada keseriusan dari aku untuk dia. Bahwa ketika dia memilih bersama dengan aku, jalan terus dengan aku, yang dia dapatkan di sana adalah kebaikan-kebaikan. Nah, kita ya jangan-jangan ini si selingkuhan lagi pengen pembuktian. Tidak selamanya aku akan menjadi selingkuhanmu. Aku siap menjadi seseorang yang bisa kamu andalkan. Aku siap naik level.
relationship dengan kamu Taurus. Tapi ya tadi, ini kayaknya Taurus punya agenda tersendiri di sini, gitu ya. Ya tadi mungkin ya karena belum selesai dengan si pasangan sah. Lu bagaimana mau dengan si selingkuhan ini? Kayak gitu. Memang kalau dari sisi duniawi boleh aku dapat dari si selingkuhanku. Dia orangnya baik hati soalnya. Ngasih aku duit, katakan gitu ya. Ngasih aku kebutuhan seksual gitu. Meringankan bebanku. Jangan-jangan karena memang ada si selingkuhan ini maka Taurus masih kuat ngejalani relationship dengan pasangan sah. Jangan-jangan seperti itu. Gitu ya. Karena dapat bantuan tadi dari si selingkuhan ini. Ada kebaikan curahan hati, kebaikan yang dia terima dari si selingkuhan. Dan kebaikan hati dari si selingkuhan ini dibawa untuk bisa survive, untuk bisa berjuang. Untuk bisa tetap ngejalani relationship dengan pasangan sah. Gitu loh. Jadi tantangan ketika ngejalani relationship dengan pasangan sah dipermudah oleh kehadiran dari si selingkuhan ini. Berlebih-lebihan nampaknya yang diberikan oleh si selingkuhan. Berlebih-lebihan. Gitu ya. Tapi tidak cukup untuk membuat Taurus ini memikirkan masa depan dalam bentuk pernikahan kah, katakan gitu ya, dengan si selingkuhan ini. Nah, seperti itu. Jadi tidak siap membuka lembaran hidup baru sesungguhnya dengan si selingkuhan. Gitu ya. Memixkan, mencampurkan kehidupan dengan pasangan sah dan dengan dia. Nah, masih levelnya di situ. Energi Taurusnya. Seperti itu ya. Mungkin juga kalau dengan pasangan sah ujungnya adalah perceraian, belum tentu Taurus akan segera membuka diri dengan si selingkuhan yang jelas-jelas. Gitu ya, sudah memamerkan, sudah menunjukkan, sudah mengupayakan, memperagakan, ini aku ada sebagai orang yang layak untuk kamu pilih sebagai pasanganmu berikutnya. Ini siap naik level, sementara Taurus belum siap membuka lembaran baru dengan si dia ini, belum siap, kayak gitu. Masih ada yang kurang dirasa Taurus. Barangkali tadi ya, mungkin dia tidak mencintai si pasangan sah, si selingkuhan ini. Tidak datang cinta. Bahagia, senang, happy itu ada. Senang, mungkin bahagia tidak ya. Bahagia itu kan kondisi batin ya. Tapi kesenangan mungkin dapat, uang dapat, barangkali seksual dapat. Seseorang yang diakses untuk mencari solusi bisa dapat. Tapi cinta, tumbuhkah cinta? Tidak tumbuh. Mungkin bahkan ada beberapa masa Taurus merasa risih dengan kehadiran orang ini, dengan kehadiran si selingkuhan ini. Merasa risih dia dengan orang ini. Gitu. Jangan-jangan memang Taurus gitu ya, punya sisi gelap dan sisi gelapnya itu dipamerkan, dipertunjukkan dengan si pasangan selingkuhan ini. Tetap ya, kita ada sisi baiknya, ada sisi lembutnya, ada sisi penyayangnya, tapi juga tetap kita punya sisi raksasa, kita punya sisi dewa, dan kita punya sisi siluman. Nah, sisi siluman itulah yang keluar dengan si pasangan selingkuhan ini. Gitu loh. Beberapa mungkin hanya memanfaatkan saja ya keberadaan dari si selingkuhan ini. Motifnya memanfaatkan saja, boleh jadi seperti itu. Gitu ya, hanya mencari keuntungan-keuntungan tertentu dari si pasangan selingkuhan ini. Nah, di sana. Karena tadi ya unfinished business di situ dengan si pasangan sah barangkali. Tapi yang jelasnya membuka kehidupan baru, melempengkan perjalanan dengan si selingkuhan nampaknya tidak mau dilakukan sama Taurus ini. Hanya memposisikan dia sebagai selingkuhan. Gitu ya.
Jadi Taurus di sini mari katakan tidak akan total, gitu ya. Nah di sana. Kalau dengan pasangan sah, ini bisa total, tapi dengan si selingkuhan tidak bisa total. Seperti itu. Berencana untuk mendapatkan saja, gitu ya. Menggali sesuatu yang bisa digali dari si pasangan selingkuhan ini. Mungkin hanya itu aja tujuan dari Taurusnya, gitu. Ya. Jadi sisi gelap dan terang di sini sedang diperagakan Taurus dalam hidup dia sekarang. Sisi terang kepada pasangan sah, bisa bijaksana menghadapi dengan pasangan sah, tapi turun kesadaran ketika bersama dengan si selingkuhan. Segala-galanya bisa didapat, tapi tadi kondisi batin yang damai, tenang, bahagia masih belum dari si selingkuhan ini. Kepuasan secara duniawi, secara nafsu, secara ego bisa didapat dari itu saja yang mungkin mau dipuaskan sama Taurus ini. Nah di situ itu ya, belum terbuka mata hatinya, belum terbuka nuraninya ketika ngejalani hubungan dengan si selingkuhan. Gitu ya, tahu dia ini si selingkuhan ini baik banget sama dia ngerti di situ, tahu dia di situ. Tapi walaupun begitu, ini bukan pilihan si selingkuhan ini, bukan pilihan masa depannya dia. Nah tadi ya, mungkin pilihan masa depannya adalah tetap dengan si sah ini atau mungkin dengan orang lain yang berikutnya gitu loh, gitu ya. Langkah movement gitu ya, langkah lanjutan pertumbuhan perkembangan dengan si selingkuhan belum menjadi wacana bagi Taurus ini. Nah seperti itu ya. Oke baik, mungkin itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan sekarang. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.